الصراط الذي ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين ودهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: إن طريق الشاذلية في أحزابهم مطوية، لا سيما على تحقيق التجريد وعلوم التوحيد بصدق العبودية. Jalan yang telah diarahkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah tersebut di dalam wiritan mereka, dan terkhusus arahannya ala tahqiq tajrid wa ulum tauhid, yaitu memantapkan at-tajrid, yakni tasfiyatul qalbi anil awiyat, mengosongkan dan membersihkan hati daripada bergantung dengan yang lain daripada Allah, dan memantapkan ilmu ketauhidan kepada Allah. Kemudian digabung dengan ubudiyah, mengaku dan memperlihatkan sifat kehambaan yang sebenar-benarnya. Tauhidnya jalan, sifat kehambaannya yaitu syariat jalan. Apabila dua macam itu dilakukan, berarti orang itu berjalan di jalan yang benar, dan insya Allah tentunya akan sampai ke tempat yang dituju. Tapi kalau jalannya udah luput, salah, kadang mungkin bisa sampai ke tempat yang dituju. Jadi membujurakan jalan dulu yang kita ucapkan dalam ihdinas shiratal mustaqim. Beberapa minggu sudah kita membahas membarasihi hati. Pertama, tauhid kita, menuhanakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuktikan menuhanakan Allah itu dengan keyakinan tidak ada yang bisa menjadikan dari tiada kepada ada kecuali Allah. Satu, itu berarti kita menuhanakan Allah. Dua, Allah yang menjadikan itu tadi kita yakini tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Berarti jujur menuhanakan Allah. Allah menjadikan hujan kada bergantung lawan awan. Allah menjadikan manusia kada bergantung ada suami dan istri. Kalau inya hendak pasti jadi. Biar kada awan, amun inya hendak menghujanakan hujan. Begitu juga biar kada lalakian dan bebinian, amun Tuhan hendak maulah dan menjadikan manusia, maka pasti jadi. Itu
keyakinan kita, itu i'tiqad kita. Begitu juga sudah diterangkan, Allah bila hendak menjadikan paget daging kada perlu lawan latih. Itu keyakinan kita, tauhidnya kita. Pokoknya bila sidin hendak memagat pagat biar kada belading-ladingan. Itu keyakinan, itu akidah, itu i'tiqad. Satu, yang menjadikan hanya Allah. Dua, Allah menjadikan kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa. Memang secara i'tiqad, secara keyakinan, ini secara keyakinan kada harus kita menggunakan lading. Kenapa? Ya karena lading kada kawa jua memagat. Dan Allah pun memagat itu daging kada jua perlu lawan lading. Dan lading pun kada umpat jua memagat daging. Artinya secara i'tiqad kita kada perlu lawan lading, kada harus belading. Tetapi manakala Allah yang menyuruh, syariat yang menuntut, pakai jatuhan lading, atas nama syariat kita pun masih. Dan di sini letak kita jadi hamba Tuhan kah? Kada. Kalau maasi berarti jadi hamba Tuhan. Ambil lading. Kenapa? Bukan karena menganggap lading umpat memagat daging. Bukan karena menganggap Tuhan bergantung dan perlu sama lading. Kada. Kada itu alasannya. Dan tidak ada sedikit pun itu terbuat-buat dalam alasan. Yang ada di benak kita sebatas menjunjung perintah daripada Allah. Bahkan saat fakta yang bicara, lading kita katakan ke daging pagat. Sekali lagi, lading kita katakan ke daging dasar pagat. Kita ramayakan lading dasar kada pagat. Itu fakta. Begitunya fakta di hadapan kita, kita kada merubah i'tiqad. Pagatnya daging tidak tergantung lagi. Dan lading kada umpat-umpatan menata daging. Kada berubah. Walau ini fakta. Ini fakta, bukan sekadar bukti, ini fakta. Alahan pada bukti. Bukti masih di bawah fakta. Ini fakta. Tatakan lading pagat, gaya takan lading pagat. Yaitu kada mengubah kita lawan ketauhidan kita. Allah yang memagat. Dan Allah memagat kada perlu sama lading. Kada perlu. Kada perlu sama lading. Kada perlu. Dan lading kada umpat-umpatan menata daging. Tetapi kenyataan harus dibahas. Bila dipakai lading pagat, bila kada dipakai lading kada pagat. Ini kayak apa penjelasannya? Ini fakta. Walaupun i'tiqad kada berubah, walaupun keyakinan kada boleh berubah, tapi kita harus tahu, kita harus paham. Lalu agama datang menjelaskan Allah yang punya kehendak. Allah menampaikan kisah dirinya yang bisa bertata-tata. Sekali lagi, Allah yang menghendaki, Allah
menampaikan kisah dirinya yang bisa bertatap dengan diulahnya lading sebagai layar kisah. Maka di layar lading kita melihat Tuhan bisa bertatap. Saat melihat lading lalu digayatakan ke daging, kita melihat Tuhan kuasa bertatap. Di layar lading kita bisa melihat film Allah kuasa bertatap. Dan yang bikin film begitu sepertinya kejadiannya Allah yang menghendaki. Secara logika, kalau Allah langsung tanpa lading, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah kalau bertampai dengan kemukhalafahannya yang hakiki, tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka Allah ulahkan makhluk itu mengandung kisah. Jadi lain-lain dah. Lading ada mengandung kisah. Napa tuh lading bertatap? Obat mengandung kisah. Apa? Menyembuhkan orang garing. Obat dan lading bagaikan matahari di dalam beskom nang beisidannya. Manakala dua buting beskom kita isi banyu, nampaklah dua buting matahari di dalam beskom. Nampak banget, jelas banget. Apakah dengan nampaknya matahari di dalam beskom itu menyebabkan kita berubah etikat matahari jadi tidak? Ada. Tetap matahari itu satu. Kita berubah. 10 beskom, 10 matahari, tetap matahari itu satu. Terus yang di dalam beskom ini apa? Mengandung kisah. Kisah apa? Kisah matahari yang di langit. Beskom yang satunya juga begitu. Beskom yang satunya juga begitu. Maka matahari yang di dalam banyu ini mengisahkan akan adanya matahari di langit. Titik. Tidak ada matahari yang di dalam beskom mengisahkan bahwa dirinya ada di dalam beskom. Itu tidak ada cerita. Matahari yang di dalam beskom nggak pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya, yaitu matahari, ada di dalam beskom. Bahkan fakta yang bicara, ahar dia pakai tangan, tidak ada matahari dalam beskom. Tidak ada. Memang tidak ada. Jadi matahari yang di dalam beskom mengandung kisah. Nah seperti itu lading. Lading nggak pernah punya cerita. Di lading hanya ada satu cerita. Tentang siapa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lading, obat, api, dokter, tukang urut, ini bagaikan matahari-matahari di dalam beskom. Semua hanya mengesahkan akan kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lading mengandung kisah, matahari apa? Tukang urut mengandung kisah, dokter mengandung kisah. Maka kisah-kisah ini semua tertuju hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat seorang tukang urut sadar ini mengesahkan akan kisah Allah ta'ala, itulah dirinya. Dirinya ini mengesahkan Allah ta'ala, nampak jelas nyata
maka orang itu berarti telah mengenal dirinya sendiri. Matahari yang di dalam meskom, kalau dia sadar, sesadar-sadarnya ujar matahari di dalam meskom, unda ini kisah orang. Adapun kisah unda kadada kisah, maka itulah orang yang telah mengenal diri. Tapi manakala si matahari di dalam meskom mengaku-ngaku berisi ada kisah, maka itu adalah sangka yang kada beralasan. Faktanya haruh kedada faktanya. Nah, oleh karena itu, kalau ada manusia yang mengaku alim dan merasa alim, itu belum kenal diri. Kalau ada orang yang manusia mengaku kaya, hartanya banyak, sugih, merasa harap, belum kenal diri. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ini kisah tentang orang, bukan kisah tentang diri sendiri. Sedikit pun tidak ada kisah buat diri. Yang ada hanya kisah buat orang. Maka alam semesta, alam kisah, alam mazhar, alam dalil, maka pakailah kisah, pakailah mazhar, pakailah dalil atas dasar perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ke Silabo, datangi tukang urut, karena di situ ada kisah orang yang bisa menyembuhkan kesilauan. Kalau umpama hendak menatak daging, ambil lading, jangan ragu-ragu, jangan takut, karena lading kada pernah mendinding tentang Allah, karena tukang urut kada pernah mendinding tentang Allah, karena obat kada pernah mendinding tentang kisah Allah. Yang jadi sebab kita lupa karena kita jahil dan kada berilmu, bukan karena lading. Kitanya yang jahil, kitanya yang nggak ngerti, kitanya yang nggak marifah kepada Allah. Orang pinando pasti pinando, orang kada pinando pasti kada pinando. Jelas? Mun sudah berulang minggu, berulang Jumat, yang udah naik paham, dalam paham. Yalah ya zahiran fi kulli syai, itu sudah ya zahiran fi kulli syai. Kalau hendak hilang haus dahaga, ambil banyak, tapi atas semata-mata perintah dari Allah. Allah yang nyuruh, ya udah laksanakan, ambil banyak. Tapi ternyata memang kisah Allah menyembuhkan kita dari haus dan dahaga dengan banyak itu. Di situ nampak kisah tentang Allah. Ambil banyak. Nah, kalau kita haus, kita mau ambil mikrofon, kita kulum-kulum, pengen mau ambil penghaus. Karena lain di situ kisah. Pesalah waqtul buyuh min abwabiha, datangi rumah jalan lawang, mun jalan lolongkang maling, apalagi jalan atap. Nah, oleh karena itu menjadi hamba buktinya adalah menjunjung perintah Allah. Nah, itu aja lagi. Kalau orang yang mau sholat berarti benar jadi hamba. Yang nyuruh sholat adalah Allah. Kita harus duduk di kehambaan. Kita harus duduk di kehambaan. Hamba yang harus siap komandan. Kalau atas dasar perintah dari Allah, siap kita laksanakan. Siap. Nah, oleh karena itu tinggal adalah menjadi hamba ini aja lagi, dibujur-bujuri. Jadi mengambil lagi, nggak ada takutan lagi syirik. Insya Allah ada syirik. Datang di mana? Ke dinding.
kelihatan, nyata dan nampak. Minum obat kada syirik, insya Allah. Ya. Kita datang minta bantuan kepada manusia, misalnya ulun ngomong kepada sidin, tolongi ulun ini kada syirik, karena ulun minta tolong lawan yang nampak kisah orang itu di sini, nampak kisah orang itu di sini. Ulun datang kepada kisah itu, dan kisah itu ada di sini. Misalnya sidin tukang urut, ulun ke Silawu, datang ulun ke tukang urut. Ulun datang ke tukang urut karena kisah orang yang bisa menyembuhkan kesilawu itu ada di tukang urut ini. Ulun datang kepada kisah. Assalamualaikum, ulun salam. Masuk apa kesilawu urut akan ulun. Kada apa. Orang tauhid akan berkata, minta tolong kepada manusia adalah kalau paham hakikatnya minta tolong kepada Allah. Asal dia paham. Nah, memang ada paham ni nangaleh. Jadi apabila kada paham, bila kada paham harus paham. Iya kan? Jangan tukang urutnya yang dimusnahkan. Musnahkan tukang urut, nanti syirik semua orang. Musnahkan tukang urut, jangan tukang urutnya yang dimusnahkan. Yang kada pahamnya tuh dibikin paham, jadi nggak syirik-syirik. Jangan kuburan wali yang dibongkar, syirik, bid'ah, haram, kafir. Kuburan wali dibongkar, jangan. Nang kada paham ini nanti bikin paham. Jangan kuburan walinya yang dibongkar. Pintar contoh jelas, tak dong. Iya. Kalau semua takut syirik, kopi buang, teh buang, obat buang semua. Tapi kalau semua masih bungol, tak kayak syirik mulai. Ya kan, letak syirik itu di bungol, bukan di obat. Letak syirik itu di bungol, bukan di kuburan wali. Berarti yang perlu dibuang bungolnya, bukan kuburan walinya. Iya, yang perlu dibuang bungolnya, bukan jimatnya. Kalau jimat dibuang, tapi tetap bungol mulai. Mudahan jelas dan paham. Iya, assalamualaikum. Kita waalaikumsalam. Masuk, apa kabar? Kesilaku. Wah, tolong urutakan enggak. Urutakan. Siapa sih yang sebenarnya kisah ini yang nyata, yang nampak? Tukang urut tidak menunjukkan dirinya bisa berurut. Tukang urut tidak menunjukkan bahwa dirinya kawal berurut. Di dalam diri tukang urut yang nampak hanya Allah jualah yang bisa menyembuhkan kesilahu. Di dalam, sebagaimana matahari di dalam baskom, nyata dan jelas bahwa dia tidak pernah, matahari dalam baskom menunjukkan bahwa dirinya ada kisah. Yang ada kisah hanya matahari yang di langit. Kalau umpama cermin kita hadapkan ke matahari yang di langit, lalu adalah pantulan cahaya ketawi, maka seseorang yang paham pasti nang menyinari adalah matahari. Tidak dua, tidak tiga, hanya satu. Bapak matahari yang di dalam cermin itu nggak pakai sah, maka kan kita melihat bahwa mata nyatainya nang memantulakan cahaya ketawi. Inilah yang berkesah, ini yang mengesengkan ada matahari nang bercahaya nang memantulakan kemana-mana. Kita nggak bisa lalu lihat langsung mataharinya, kita lihat matahari di dalam cermin. Tapi matahari di dalam cermin bukan matahari baru. Matahari di dalam cermin bukan matahari yang nomor 2. Matahari tetap satu adanya.
Siapa bilang matahari yang di dalam cermin itu nomor 2, itu yang memantulkan ketahui ngol. Siapa bilang bahwasanya matahari yang di dalam cermin itu tetap satu, ini kisah tentang matahari yang di langit, ini cerita tentang matahari yang di langit, maka yang memantulkan ketahui adalah matahari yang di langit itu 2 hakikatnya. Pintar namanya. Yang jelas berapa buting pun matahari yang nampak di dalam cermin tidak merubah hati kita bahwa tetap matahari 1 2 adanya. Nah, pakai utas ini, ikam insya Allah selamat berkat utas ini. Cek, buang utasnya. Nukar larang boleh. Apa dia dibuang? Jangan utasnya yang dibuang, bungulnya itu yang dibuang. Kan aku nih supaya jelas buah kami mendengar menyangit kada. Datang mana kau menyangit? Kada supaya nahap kisah itu lawan ikam-ikam ini kada lagi bingung, kada lagi betakon, jelas sudah nyata, paham dan mudah mengerti. Munsawat telah kuburan Rasulullah itu dipindah, diasingkan hanya karena takutan syirik. Sangat kada beralasan, yang benar bungulnya yang dibuang, bukan kuburannya yang ditutup. Betul? Nah, bujur kalau bisa menutup kuburan, kuburan nggak bisa menolongi ya, sebenarnya nggak bisa menolongi. Katanya kuburan aja bang, mikrofon nggak ada berbunyi guru ya kada aja kok, berbunyi guru aja. Inya kada kau ngolah bunyi, olah bunyi itu Allah lain mikrofon pintar aja. Kalau bang mikrofon ini olah bunyi no nehi la. Kalau bang faktanya menggoda orang bertauhid, nggak mungkin lah, pasti tetap yang bisa bikin suara hanya Allah, bukan mikrofon, bukan kolom. Tapi kenapa kita pakai mikrofon, kenapa kita pakai kolom? Iya, memang begitu, karena kisah Allah tentang mengolah suara ada di mikrofon, ada di kolom. Kalau kita mengikuti sesapu itu ada suara pintar. Ini apa lagi? Aku nih mana rangakan sudah, nggak ada paham beli itu sudah aku ini. Supaya bisa kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, iblis pernah tergelincir di sini. Ingat, iblis disuruh sujud ke Nabi Adam, dia nggak mau. Ingat, manakib iblis itu jangan teringat. Ada kalau dibilang manakibnya, dia disuruh sujud ke Nabi Adam, dia disuruh menghormati Nabi Adam, dia nggak mau. Katanya dia, saya nggak perlu Adam, saya perlu Allah. Saya menuhankan Allah, nggak perlu Adam. Nah, ingat, kalau kita berkeyakinan kita kada boleh megang lading, kita kada perlu lading kada umpat menatak daging, hanya Allah yang natak daging, hampir sama manakib lawan iblis. Iblis manakibnya begitu, bahari. Kita misalnya takutan mengikuti lading, kenapa jadi takutan? Karena syirik, karena indah apa? Indah menuhanakan dua Tuhan. Dah ada perlu lading. Kalau lading kada bisa menatak daging juga. Allah juga menatak daging. Kada perlu Allah sama lading, dan lading pun kada umpat menatak daging. Terus natak daging sama apa? Sama Allah. Ayo coba. Arti ayo cobai melawan perintah Allah, kada kalah.
lading, kata Allah, sama dengan perintah. Ada, malaikat, iblis, sujud Nabi Adam. Sujud. Iblis. Sujud. Sujud kan dia terang. Malaikat ngerti. Nah, oleh karena itu malaikat paham. Ada iblis kada paham. Nah, kita tahu manakib iblis begitu. Kita sama-sama tahu iblis itu masih hidupkah, gegaringan loh ini. Iblis masih hidup. Iblis sehat. Iblis kada suah kohol-kohol batuk. Artinya yang bahari ini tercabur terjerumus, dia berusaha menjerumuskan orang seperti dia terjerumus juga. Oleh karena itu hati-hati. Nah, jadi kada apa-apa, ayo deh makai utas. Nabi Sulaiman bahari makai utas. Oh, itu Nabi Sulaiman ya. Kita ini orang bungo kada kawal lagi kayak Nabi Sulaiman. Iya, tapi jangan membuang utasnya, bungulnya nang disalahkan. Apa nih tak kandang sedikit nyoyo ya karas soyo ya lama nang tahu karas lama tuh biniku tahu nih ya. Ya karas soyo ya lama. Iya, nah, dan pahamlah, dan terutama Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya, tahu nangaran tawassul, nangaran syafaat, nangaran perantara itu memang nyata, dan itu adalah tentang sebuah kisah. Itu tentang sebuah kisah. Kenapa ada banyak? Karena ada kisah. Kenapa ada lagi? Karena di situ ada kisah. Kenapa ada lampu? Karena di situ ada kisah. Maka kisah itu yang kita pandang. Cerita itu yang masuk ke dalam hati kita. Maka dengan berkat kita mengenal Allah, kita tidak akan pernah terbimbing dengan Allah, walaupun kita memandang lampu, walaupun kita memandang lading, walaupun kita memandang obat, bahkan walaupun kita memegang lading, walaupun kita menaguk lawan obat, kita kada pernah lagi terbimbing sama Allah. Setidak-tidaknya sedikit demi sedikit kita usahai. Nah, artinya kalau orang kenal, dia kenal sama Allah. Kalau nggak kenal, ya nggak kenal sama Allah. Jangan bendanya yang disalahkan, yang bungulnya itu yang disalahkan. Iya. TV sing bagusan padahal karena ada bagus, mata kabur. Jangan TV-nya nang dipadakan rusak, matanya nang dibaiki. Jelas? Paham? Nah, oleh karena itu menuntut ilmu tauhid itu dari mulai lagi halus. Jadi paham, kenal, pinandu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disuruh bakti kepada kedua orang tua, ya harus kita asih Allah taala, anishkurli wal walidain. Tuhan, nyawa berterima kasih lawan bunda dengan berterima kasih lawan abah mama nyawa. Tuhan, kenapa ulun berterima kasih lawan abah? Maka abah kada mau ongkos ulun, nama ongkos pian, nama ongkos itu pian, nang menolong ulun, menggaduh ulun pian, nang menyelamatkan engkau. Kenapa ulun harus terima kasih lawan abah ulun, padahal abah ulun kada umpat mau ongkos ulun, kada umpat membantu ulun, kada umpat menyayangi ulun. Ujar Tuhan, bunda yang menyuruh memulai. Bunda menyuruh, terima kasih kuitannya. Tuhan, kalau sekadar itu alasan pian menyuruh ulun kada puas, beri alasan. Nyotahu lagi Tuhan, abahnya waktu kisah unda. Nyotahu lah unda sayang lawan nyawa, nampak di atas nyawa, nampak
mama nyawa tunah itu kisah kasih sayang unda yang kada pernah meminta apa-apa, yang kada pernah minta balas, minta ini, minta itu. Nampak kisah unda nang sayang lawan nyawa tu di mama nyawa, di abah nyawa. Maka terima kasih mereka berdua sama berterima kasih lawan unda. Nyawa paham nggak begituan? Apa paham nggak begituan? Nyawa terima kasih abah nyawa, terima kasih mama nyawa. Kalau nyawa kada berterima kasih lawan abah dan mama nyawa, nyawa kada unda terima kasih nyawa. Karena unda di situ, karena cerita unda nampak di situ. Bila nyawa kada berterima kasih ke situ, maka nyawa kada ketemu unda. Karena kisah unda ada di situ. Seorang istri kada berterima kasih lawan lakinya, maka lalu nyawa ada satu hamba berterima kasih lawan laki ulun, makan nang mau kasih engkau, nang memberi makan engkau, nang menyuapi engkau. Kenapa ulun terima kasih lawan laki ulun pulang ya beguan ya, on ya, dan kada upat apa-apa juga mau kasih kada apa kada. Unda menyuruh gitu kan. Sekarang yang menyuruh apa alasannya? Nyawa tahulah unda di situ ada, arti unda di situ ada, kisah unda ada di situ. Bujur ya unda nama ongkosik nyawa tahulah unda nama ongkosik nyawa kada tahu jangan ada laki nyawa tuh menjulung duit kada tahu bahwa unda nama ongkosik. Maka laki nyawa tuh mengesahkan tentang unda. Laki nyawa tuh mengesahkan bahwa unda sayang lawan nyawa. Maka lewat laki itu nyawa harus bersyukur berterima kasih. Bila nyawa berterima kasih lawan laki nyawa, terdapat nyawa lawan unda. Bila nyawa kada berterima kasih lawan laki nyawa, nyawa kada terdapat lawan unda. Karena unda ada di situ nampak kisah dan nyata. Mulai gitu kan. Ini apa lagi nih? Nah, ini apa lagi? Ayo, siapa bilang syirik terima kasih sama laki? Siapa bilang syirik terima kasih sama orang tua? Malah anishkurli, wasiat yang telah diperintah Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya abah kami. Ya jurang bahari pandir orang makrifat toh. Abah mamanya waktu Allah Ta'ala di dunia, lawan dunia, lakinya waktu Allah Ta'ala di dunia. Ini orang makrifat nang bepender, ini orang kenal sama Allah yang bepender. Laki nyawa itu Tuhan di dalam dunia, nyawa lawan laki nyawa sama lawan Tuhan nyawa sudah. Ini contoh duit, misalnya se-M, ulun dulung semiliar lawan sidin yang pinandu lawan Tuhan. Sidin melihat bahwa Tuhanlah yang memberi sidin. Kenapa? Kisahnya nampak di awak ulun, bukan Tuhan ini awak ulun, bukan awak ulun Tuhan, bukan Tuhan berlutut di awak ulun. Kalau itu sembunyi di ketiak ada. Ini nampak. Jadi saat sidin menerima, masya Allah. Siapa bilang terbimbing sama Allah? Lalu wajar sidin terima kasih kepada ulun. Makasih di sidin, karena berterima kasih lawan ulun sama berterima kasih lawan Allah. Karena kisah Allahnya ada di diri sini, bukan di sana, bukan di mana-mana, di sini. Terima kasih. Lalu ya Tuhan, unda terima kasih nyawa, karena nyawa ketemu sama unda. Nanti apa lagi? Pintarai. Misal pada paham juga bujur tuh ampihan ya sudah nah. Ya jelas paham. Nah, terus kuitan mati kita lupakan. Datang di mana kita harus melupakan kuitan? Terus orang tua mati setelah dipatak kita kada heran-heran lagi. Datang di mana? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau pembakuitan mati ampe Robbi Firli, ampihan sudah Robbi Firli ya, abang mama mati juga, nyawa mati sidin hidup, doa aja, hidup, apa mungkar nakir udah datang lawan orang mati, bungol kepintar kan mungkar nakir, Assalamualaikum mungkar nakir, orang hidup. Siapa Tuhan nyawa? Betak Allah mematikan, karena kita itu betak Allah menghidupkan. Kalau mematikan, sama yang ada kamu karena akhir bunga. Ini
apalagi kita main logika aja, kada perlu Quran, kada perlu hadis. Kita main logika aja. Qurannya ada kedusa juga, kada ikan ku baca akan Quran ngangang juga. Ku bacakan hadis dalilnya ini ngangang juga. Pokoknya berdalil Quran, berdalil hadis, cuma aku mengisahkan pakai logika aja. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa sama orang tua. Doa minta supaya si bin diampuni, tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Wajar. Siapa berterima kasih lawan orang tua sudah dianggap berterima kasih lawan Allah. Siapa berterima kasih lawan matinya sama sudah dianggap berterima kasih lawan Allah. Jelas? Paham? Nah, cium tangan laki sama mencium Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah nampak kisahnya di situ. Siapa yang mengkosi gini? Allah. Mana kisahnya? Nih di hadapan orangnya sampai kisah. Siapa yang menyamani bini? Allah. Mana buktinya? Nih kisahnya. Munsawat bini itulah dinyamani laki, kadingat lawan Tuhan dasar bini kada makrifat. Sawat kadingat lawan Allah Ta'ala, Masya Allah. Kata boleh. Ya, kada rusak kada radio dasar lon matiin. Ini 17 tahun ke atas. Iya. Oleh karena itu, kalau dibuka hakikat daripada rububiyah, bukan niscaya kita dianggap orang kafir. Buka aja bakapiran. Kita bilang siapa yang mengkosi nyawa? Abah. Buka aja Allah kita mengkosi tampilin kita. Abah yang mengkosi. Siapa yang mengkosi? Mama. Siapa yang menyusui? Mama. Siapa bilang Allah menyusui? Gonolnya bang sesutuhan. Kada bakapiran lah. Kada bakapiran lah. Nah. Allahu Akbar. Mun sudah jelas tuh kan bisa dijelaskan lagi ya deh. Biar rasai lagi. Biar rasai. Nah tinggal jadi apa yang diperintah kita harus masih, walaupun kita berhak bertanya, Tuhan kenapa ulun berterima kasih lon laki ulun, kenapa harus berterima kasih lon abah mama ulun? Ya kada harus kita berdiam, berhak aja bertanya. Tapi kalau Tuhan menjawab di situ nampak kisah unda, maka nyawa harus berterima kasih ke situ. Bila nyawa berterima kasih ke situ, nyawa sama berterima kasih lawan unda. Sekarang abah kita sayang, mama kita sayang, laki kita sayang, keluarga sayang, semua kisah tentang Allah. Siapa yang paling sayang di antara yang sayang? Siapa yang cinta di antara yang paling cinta? Tidak ada makhluk yang lebih besar cinta dan sayangnya kepada kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama orang tua sudah kita disuruh terima kasih, padahal kuitan itu kasih sayangnya memang besar, tapi kada sebesar kasih sayang Rasulullah.
Padahal mama kita itu sudah begitu sayang sama kita, tapi kada sebesar kasih sayang Rasulullah. Maka dari karena itu wajar kita terima kasih sama Rasulullah. Wajar. Bahkan nanti di akhirat seakan-akan alam barzah itu bandaranya akhirat, beliau yang jemput kita. Kita nggak kenal yang namanya akhirat. Kita nggak tahu situasi tentang akhirat, tempat keadaan dan segalanya. Rasulullah udah jemput kita di bandara untuk membawa kita ke alam akhirat. Dengan bukti kalau nanti mungkar nakir bertanya, siapa laki-laki ini? Kita jawab, dialah Rasulullah, orang yang paling menyayangi aku. Rasulullah selalu mengganang ummati, umatku kayak apa, umatku kayak apa, melebihi cinta beliau dengan diri beliau. Beliau tahu menyayangi umat itu kayak apa. Beliau tahu. Ini bagi orang ma'rifat adalah kadusah contoh lampu. Adalah bagi orang ma'rifat, lampu itu adalah tentang sebuah kisah. Kisah siapa? Kisah orang yang kita cintai. Kisah tentang orang yang kita cintai. Sebesar apa cinta kita kepada orang itu, sebesar itu kita menjaga lampu, menyayangi lampu, memperhatikan lampu. Kita takut lampu itu pecah. Bukan kita takut sama lampunya yang pecah, tapi cerita itu akan berakhir dalam hidup kita. Kita bukan takut lampunya pecah, kita bukan takut lampunya pecah, tapi cerita itu akan berakhir. Itu yang kita takut. Kita hendak lagi melihat sebuah cerita. Rasulullah tidak bisa kita bayangkan betapa pinandunya beliau dengan Allah. Maka di badan makhluk, di badan umat beliau, di badan gaduhan beliau sebesar apa beliau mencintai umat, ukurannya sebesar apa Rasulullah mencintai Allah. Gak bisa diukur dengan apa-apa. Sayang banget Rasulullah dengan kita, sayang banget cinta banget. Nah, wajar terima kasih. Sampai kita diberi kehormatan, kita umat yang hebat, melebihi umat-umat yang lain. Karena apa? Tergendeng dengan Nabi yang hebat. Maka dari karena itu kita jadi umat yang hebat. Pangkat jadi umat paling hebat dari semua umat. Kita kadus ngalih Nabi 25 nabi, kita umat paharatnya dibanding Nabi Adam bisi umat, Nabi Nuh bisi umat. Kita nang paharat-haratnya wajar kita terima kasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Siapa bilang kita dilarang terima kasih? Di mana terima kasih kita? Kita mendoakan Rasulullah agar terus dapat rahmat, tambah rahmat. Apa yang kita ucap? Iya, dalam bentuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Sebagaimana Rabbu firli wali walidayya, seitulah perbandingannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbu firli kita disuruh, Allahumma salli pun kita disuruh. Bahkan sebagaimana kita kadang melapas Rabbu firli wali walidayya, kita pun kadang melapas dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas? Paham? Mudahan semakin terbuka dan terbuka, semakin jelas dan semakin jelas. Mudah-mudahan kita sadar kita nggak ada kisah, kita tidak punya cerita, semua cerita tidak ada di diri kita. Agar sombong mulai hilang, ujub mulai hilang, rasa harap mulai hilang, rasa hebat mulai hilang, barulah kita mengenal diri kita sendiri. Bila kita sudah mengenal diri, insya Allah disitulah kita menemukan cerita tentang kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kisah Allah ta'ala nampak jelas adanya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Jumat yang akan datang disambung. Afdhalu dzikri wa 'alaman la ilaha illallah